Dan aku nggak senang sekarang. Soalnya udah tinggi nilainya, gitu. Betul enggak? Ya baru ya, ini loh, Ustaznya ngaku loh, seorang tidak seneng, seorang jadi ada seneng. Itu kan sama, waktu Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad, kan dia ngomong gitu. Tuh, waktu nek mergo Kanjeng Nabi ngambung dapur aku mau. Betul nggak ngomongnya gitu? Kalau tidak karena Rasulullah menciummu, aku tidak akan mencium. Tapi karena Rasulullah yang aku cintai dan aku imani menciummu, maka aku pun mencium. Tapi jangan pikir aku menciummu karena engkau. Betul tak? Ngono. Poso yang ngono aku jane moso. Masa mungkin iki wis melarat iki koyo ngene iki poso. Kene iki gak atik poso ya wis poso terus tadi. Terus jare Wak Yai untuk menghayati penderitaan orang miskin dasmu. Penderitaan orang miskin lah nu wong miskin menghayati apa? Gatel iki. Enake dhewe menghayati kemiskinan. Kemiskinan kok dihayati? Kalau berani ya jadi miskin seperti Rasulullah. Menghayati tok. Lah kaya acting tok. Terus jajal becak 10 genjotan, wis menghayati tukang becak udah sembuh. Lah sing tukang becak temen iki terus wajib poso lho, lah gatel lah jenenge. Ngerti ya? Ngerti logikanya ya? Jangan marah ya. Tapi kan Anda tahu toh bahwa Anda lebih mulia daripada orang-orang yang bergembira memasuki Ramadan. Anda kan sebenarnya gelo, wah Ramadan meneh. Wes, mudik meneh, THR meneh. Ya enggak? Betul enggak? Tapi karena Allah yang memerintahkanmu untuk berpuasa, meskipun engkau tidak menyukainya, tapi karena cintamu lebih besar dari tidak sukamu kepada puasa, engkau ikhlas melakukannya, dan Allah meninggikan derajatmu karena itu. Wah, jadi mulai meneh tanya kemana-mana bilang aku jane ora seneng poso. Ning mergo Gusti Allah sing ngongkon aku ikhlas ra apa-apa. Poso ben. Bingung Ustaz bingung. Oh nanti menjelang akhir Ramadan ada lagu di televisi. Ya Allah, Ramadan sudah hampir pergi. Betapa sedih aku tae. Gayamu tur. Nggak marah ya? Enak kan? Seluruh yang kita sangka jelek-jelek itu menjadi kenikmatan dan derajat tinggi di Maya. Betul enggak? Nah, guyu lali utange kan. Oke. Jadi teman-teman sekalian, sekarang kalau Anda proyeksikan terakhir ya, proyeksikan puasa dan tidak puasa itu ke dalam kehidupan yang nyata. Bangsa Indonesia ini sebenarnya puasa sejak kapan? Zaman Orla itu puasa apa? Buko. Zaman Orba itu puasa apa? Buko. Reformasi ini lebih banyak bukonya apa puasanya? Atau oh ini buka banget untuk level ini puasa banget untuk level itu. Nah coba tolong dihitung semuanya. Nah Anda ini dengan Ramadan yang kesekian kalinya ini akan mencari buka atau Idul Fitrinya Indonesia atau tidak? Maka kita perlu pause sebentar untuk tafakur, kan gitu. Untuk kira-kira akan bagaimana ini? Karena nggak usah nunggu Ramadan, kene iki wis poso terus. Aku iki ora bipiro tapi tak lakoni mek sitok tok iku. Gitu loh. Nah aja negatif poligami, nggak apa-apa, indah, bagus. Tapi dolek orang do umur 99. Ireng lowemu irunge pesek anake 9. Utange akeh, rabi dukur derajatmu. Lah nek arek enom ayu ya wajan ya gelem. Lah aku ya gelem sapa sing gak gelem ngawur ae arek. Oh alah. Rumangsane kene ra gelem harus dia pengen. Ya bakal
Jadi gini, kalau kita lebarkan dikit aja, kan Anda harus mengenali dirimu. Dirimu itu misalnya dari 5 rukun Islam, itu identifikasi karaktermu yang mana? Kamu orang yang manusia yang tipologinya syahadat, apa tipologinya sholat, apa puasa, apa zakat, apa haji. Jadi kecenderungan irama hidupmu, improvisasimu, ketahanan dan stamina mentalmu itu berbeda-beda. So, kalau kamu manusia puasa berlaku dengan budaya sholat, kamu tidak kuat. Kamu harus menemukan dirimu. Nah, orang kayak saya ini memang katuranggan saya, watak saya, karakter saya sejak dari sononya oleh Allah disuruh berwatak puasa. Jadi tanpa diajari Ramadan pun sejak kecil saya berpuasa. Tapi kalau puasa Ramadan itu kan puasa semester 1. Maksud saya ada puasa-puasa yang lebih nyata. Bisa kawin banyak tapi tetap berani kawin hanya 1. Itu puasa yang luar biasa. Luar biasa, gila Pak. Bisa jadi menteri tapi tidak menjadi menteri. Bisa menjadi presiden tapi tidak mencalonkan diri jadi presiden. Bisa punya akses, punya segala macam tapi semua tidak dipakai karena yakin bahwa Allah sajalah yang paling nikmat untuk menghidupi sesuap nafsi saya. Itu juga sejenis puasa. Meskipun saya tidak akan mengharuskan kepada siapapun selain saya, tapi Anda harus menemukan puasamu masing-masing. Maka kalau kenali apa kamu orang sholat, apa kamu orang sahadat itu pokoknya isone sahadat toh. Ngomong mari ngono turu, ngomong ngono toh. Ini harus segera ada revolusi.